Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi ke channel Tahlil Badara. Pada kesempatan hari ini kita akan membalas sebuah komentar yang berisi pertanyaan dari teman kita ya teman-teman ya. Di sini ada Mas User MD6XS. Nah, ini yang berkomentar, Mas, saya Kizam dari Trenggalek mau tanya Mas, baru pertama kali buat tahu saya tidak bisa padat atau keras alias gampang hancur, itu penyebabnya apa ya Mas? Kalau rasa sudah enak cuman gampang hancur, metode masak pakai uap. Nah gini teman-teman ya, kalau masalah tahu hancur itu kita enaknya dari pertama ya, cara produksi tahu yang baik dan benar agar supaya nantinya tidak terjadi kesalahan ya. Yang kesalahan dari luar biasanya teman-teman ya, asam cuka ya, ini kan di luar dari produksi teman-teman ya. Yang karena asam cuka ini ya, asam cuka ini juga pengaruh. Kalau sampai pembuatan apalagi barusan produksi itu ngaruhnya sangat pengaruh lah teman-teman di tahunya nanti, di tahu nanti ya, di tahu nanti. Yang lebih enaknya nih saya sarankan sih, kalau di tempat sampean itu ada pabrik tahu yang sudah produksi lama, sampean minta saja asam cuka ini berapa jerigen ya, sampean minta saja berapa jerigen, 2 atau 3, buatlah itu produksi secukupnya cuka itu. Nah nantinya asam cuka itu dikala sampean sudah produksi, airnya sampean tampung semuanya, buat pencukaan di besok lagi dan seterusnya teman-teman ya. Karena pembuatan asam cuka yang pertama ini ya sangat susah teman-teman ya, sangat susah. Perlu berhari-hari kita harus menjadikan, nggak secara langsung jadi gitu teman-teman. Kalau misal asam cukanya itu ya, ciri-cirinya dia memang seperti itu Mas Kisam ya, tahu itu nggak mau padat, jadi mudah hancur. Dia nggak mau padat, tahu itu nggak mau padat ya, walaupun sistem asam cuka itu tua, itu nggak mau padat ya, karena mungkin zat asamnya dia masih kurang teman-teman ya. Kalau masalah perebusan, kalau pakai uap, metode pakai uap itu misal dia kurang matang ya, kalau kurang matang biasanya sih dari di waktu sehabis kita penyaringan dan memasuki metode pencukaan itu biasanya airnya dia warnanya itu semu kecoklatan ya, nggak mau warna hijau atau warna putih. Dia yang pasti kalau misal di metode perebusan lah intinya ya, entah itu pakai metode tungku biasa atau metode penguapan, itu biasanya warnanya dia semu kecoklatan, nggak mau warna putih atau warna hijau bening gitu teman-teman ya. Nah dan selanjutnya setelah ini kan yang di luar dari produksi teman-teman ya, asam cuka ya, asam cuka. Terus memasuki metode perebusan. Nah perebusan itu kalau saya rasa tidak, dia nggak akan menimbulkan tahu seperti itu. Dan metode penyaringan tidak, metode pencukaan asal, kalau metode pencukaan itu kan pada intinya kita sampai jadi teman-teman ya, kita pada intinya kita sampai jadi itu yang dinamakan sampai jadi, sampai mendapatkan penggumpalan ya. Kalau belum mendapatkan penggumpalan, kita tambah air cuka lagi sampai pada intinya nanti kita mendapatkan penggumpalan. Nah di sini setelah memang kalau asam cuka sampean sudah jadi sudah minta dari orang yang sudah, maksudnya minta dari teman kita yang sudah produksi, tinggal intinya asam cuka itu sudah biasa kita pakai ya, sudah biasa dipakai, terus sampean pakai kok tahunya masih seperti itu, kita terus lari ke metode penggilingan teman-teman ya, ke penggilingan. Nah kalau misal tahu itu sistemnya dia hancur di waktu pembiangan, hancur nggak mau menggumpal, dia mau penggumpalan itu tidak mau besar-besar, di situ tahu itu terlihat hancur, itu biasanya kesalahannya di waktu perendaman. Satu, perendaman yang sangat terlalu lama ya.
perendaman ini kurang lebih 4 sampai 5 jam, 6 jam itu kita harus memasuki metode penggilingan. Setelah penggilingan kita memasuki perebusan. Nah, setelah memasuki penggilingan ya, itu segera mungkin kita harus secepat mungkin bisa memasuki perebusan. Jangan sampai di waktu penggilingan kedelai yang sudah kita giling didiamkan ya, misal ada di bak itu ya, sudah menjadi bubur, kita diamkan sampai selama setengah jam atau 1 jam. Nanti di waktu perebusan ya, di waktu perebusan itu kendalanya nanti di penyaringan ya. Biasanya kalau sudah memasuki tahu itu atau saripati sudah patinya sudah keluar, itu terlihat dari penyaringan. Penyaringan walaupun penyaringan sampean kain penyaringan sampean baru itu terlihat susah. Nah, itu kesalahannya tanda-tandanya di sini tadi teman-teman ya. Perendamannya sangat lama, terus di waktu penggilingan sampean taruh terlalu lama. Ya, sampean biarkan terlalu lama. Yang sudah menjadi bubur sampean diamkan yang terlalu lama. Ya, enggak direbus-rebus. Sampean diamkan sampai setengah jam. Nah, di sini dia itu sudah mengembang terlebih dahulu teman-teman. Jadi dia sudah mengeluarkan lendir. Ya, kembang lendir saripati itu kalau dia keluar dia mengeluarkan seperti jenis lendir. Ya, lendirnya nanti di waktu perebusan, oke lah di perebusan bisa matang ya, bisa matang. Nah, kelihatannya di waktu penyaringan. Nah, penyaringan itu lendirnya itu dia menutupi lendir, dan itulah yang dinamakan acinya sudah keluar terlebih dahulu, acinya sudah busuk. Nah, di situ nanti setelah selesai, biasanya sih kalau sudah seperti itu di waktu penyaringan sangatlah susah teman-teman ya, sangatlah susah, dia nggak mau turun. Di waktu pembiangan itu nanti jadi, tapi tahunya tidak mau menggumpal ya, dia terlihat tahu tapi hancur, sistemnya hancur. Nah, kalau sudah seperti itu tanda-tandanya tahu rusak ya. Di waktu pengepresan itu pun sampean telateni, sampean mau sampean telateni lah, pada intinya di situ nanti dampaknya tahu terlihat tipis karena patinya sudah keluar ya. Kedua, tahu hancur, nggak mungkin kenyal dia ya, nggak mungkin kenyal. Dibuat tahu sayur nanti mudah patah, dibuat tahu putih dia mudah hancur, dibuat tahu kempong itu nanti dia tidak mau mengembang atau tidak mau mekar karena sudah cara bahasanya pengembangnya itu sudah keluar terlebih dahulu. Maka dari itu kalau sudah kita sudah mulai perendaman itu kita harus siap kerja gitu teman-teman ya, siap kerja, siap turun lah ibaratnya, siap produksi. Jangan sampai terlantu-lantu ya, karena kedelai yang pertama kita sudah rendam. Nah, kurang lebih untuk perendaman maksimal lah kalau kita menggunakan mesin diesel seperti ini, solar seperti ini 4 jam sudah kita berani mulai penggilingan, sudah berani ya teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan dinamo itu kurang lebih 5 sampai 6 jam. Nah, bahwasanya di sini kan dia hanya mengejar agar supaya kedelai itu agak mengembang ya. Kedelai itu agak mengembang, jadi tidak, agar supaya tidak terlalu keras teman-teman. Nah, pada intinya disitulah teman-teman ya, agar supaya tidak terlalu keras. Kalau sampean bisa penyetelan 3 jam 2 jam nggak apa-apa. Kalau misal penggilingan sampean kuat 2 jam 3 jam itu ya nggak apa-apa, nggak pengaruh. Intinya nantinya waktu penggilingan dia tidak merubah di penggilingannya. Biasanya sih kalau kurang lama ya dampaknya, misal 2 jam 3 jam sampai sudah penggilingan kok kedelai itu belum mekar sempurna, masih bentuk delay ini ya, belum mengembang semua, masih keras, itu biasanya di penggilingannya nanti dampaknya dia kasar, bisa kasar ya, bisa kasar karena mungkin kedelai masih keras, di situ masih keras. Kalau 5 sampai 6 jam 4 5 6 jam itu misal dia sudah mulai empuk lah cara bahasa nih ya teman-teman ya, dia sudah mulai empuk, jadi di waktu penggilingan dia tidak mendapatkan hambatan. Nah, nanti bisa halus karena perendaman juga yang mempengaruhi. Kalau kurang suwi ya, kalau kurang lama nanti di penggilingannya agak lumayan kasar juga. Tapi kalau misal kita sudah misal perendaman 5 sampai 6 jam ya, pada intinya di sini setelah kita memasuki
penggilingan kita harus kudu siap semuanya, pengapian, tenaga kita harus cepet ya. Kerjanya itu ya kalau bisa cepet lah, jangan terlalu menampung bubur yang sudah kita giling, kita diamkan yang terlalu lama. Nah, di situ dia lebih cepat untuk mengeluarkan patinya ya, karena kedelai yang sudah kita giling menjadi bubur itu dia cepat banget nanti mengeluarkan sari patinya atau acine loh teman-teman. Acine itu wis ngabar jero bahasane. Bahasa Jawane ngono lah teman-teman ya. Dadi nek iso nek wis kadung giling ya, kalau nek wis giling kuwi segera mungkin kita metode perebusan dadi diguyur. Nah, kalau ngene sampean teman-teman semuanya hanya satu perebusan, itu ya di penggilingannya harus sampean bisa kontrol. Ya, bisa kontrol sesuai tenaga sampean. Kalau tenaganya cuma satu, tapi kalau dua pada intinya di sini harus ganti-gantian, itu kan berganti-gantian. Jadi terus berguyur terus ya. Diguyur terus, kerjanya diguyur ya. Jangan sampai berhenti kalau belum selesai gitu teman-teman. Kalau mau berhenti, stop dulu di penggilingan ya. Di stop dulu penggilingan agar supaya nggak ada bubur yang kita inapkan ya. Kalau masih kedelai seperti ini, dia kurang lebih kalau 10 sampai 11 jam dia sudah mengeluarkan lendirnya. Kalau di waktu perendaman seperti ini teman-teman. Ya lebih bagus 4 sampai 5 jam. Untuk Mas Kiman, kalau sama sudah pernah praktek mungkin lebih enak lah meneliti pembicaraanku di sini teman-teman ya. Karena pencukaan itu, kalau pencukaan baru itu ya dampaknya bisa larinya ke situ juga Mas Giman. Ya, dari di luar produksi, maksudnya tuh kita jangan menyalahkan kedelai yang perendaman di situ, enggak semuanya sudah pas Mas, sudah biasa. Maksudnya saya dulu pernah ikut orang jalannya seperti itu, tapi mengapa kok tahuku sekarang enggak mau keras? Itu kalau sampean nggak mau kalau sampean memakai cuka baru biasanya seperti itu. Kalau sampean telaten hari ini sampean kan sudah menampung itu, ini tambah aja 1 botol atau 2 botol asam cuka yang baru, nggak apa-apa, sampean aduk aja. Nah terus begitu saja, nanti lama kelamaan dia jadi teman-teman ya. Oke, semoga nantinya video ini bisa membantu untuk teman-teman kita semuanya dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Yang pasti jangan lupa dibantu dengan ketik tombol like, komen dan subscribe teman-teman. Ini barusan mau mulai teman-teman, tuh pengopannya sudah keluar. Dan ini sudah siap-siap semua, sudah pakai kaos kaki ya, kita siap setar ya. Setar. Nah, tuh. Oke, saya Riba Putra Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.